Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang pada video conference hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya walaupun mungkin kita sama-sama sedang menjalankan ibadah puasa ya. Ya, selamat datang kepada Bapak instruktur kita, Bapak Ikmat Trisna. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Selamat datang juga rekan-rekan yang lain di Siti Hebat Jabar Juara. Ya, perkenalkan sekali lagi saya Dian Widyasari dari SMA Negeri 5 Bekasi. Kali ini bertugas sebagai host pada acara siang hari ini, hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ya, sudah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Dr. Andes Ella Rahman Lailasari MPD dari SMP Islam Asafiyah 4 yang akan membawakan tema ya, metode membangun kelompok yang sehat dan dinamis. Ya Bu Ella. Ya, betul. Betul dia. Siap. Kemudian sudah hadir juga moderator kita Ibu Neneng Rohayati SPD MPD dari SMA Negeri 5 Bekasi. Selamat siang Bu Neneng. Selamat siang Bu Dian, Bu Ella. Assalamualaikum. Oh iya. Suaranya kecil. Ya, suaranya mungkin agak sedikit diperbesar Bu Neneng. Sudah ini ya. Cek. Ya, coba Bu. Ya, cek. Selamat siang Bu Neneng. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bagus suaranya. Nah ya, ibu-ibu berdua ini walaupun puasa sepertinya tetap cantik dan segar. Terima kasih, Dian. Ya. Kepada rekan-rekan semua, mohon maaf sebelum untuk kelancaran acara, sebelum acara dimulai, mohon speakernya dimatikan ya. Ya, biar bagus nanti hasilnya. Dan mohon doanya juga supaya presentasi kali ini berjalan dengan baik, bebas dari kendala. Dan jangan lupa nanti absen juga. Oke, silakan untuk mempersingkat waktu dengan hormat, saya persilakan Ibu Moderator untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Silakan Bu Neneng. Terima kasih ke Bu Dian selaku host kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri terima kasih pada Bu Dian Widyasari sebagai host yang sudah membuka acara Fikon hari ini. Yang terhormat Bapak Ikmat Trisna sebagai instruktur PCT Batch 6 2020. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada Fikon kali ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Ibu Ella Rahma sebagai presenter kita kali ini, yaitu memaparkan tema metode hidup yang sehat dan dinamis. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita dengarkan tentang metode membangun kelompok yang sehat dan dinamis, saya akan bacakan biodata dari Ibu presenter yang cantik ini. Nama lengkap adalah Dr. Anda Ella Rahma Lailasari MPD, tempat tanggal lahir Rangkas Bitung 30 Juni 1967. Ibu Ella adalah alumni dari PLB, Terapi Edukatif IKIP Jakarta dan UIA. Beliau berpengalaman dalam mengajar selama 25 tahun. Sebelumnya, Ibu Ella ini pernah mengajar di Oxford Course Indonesia, SMP dan SMA Yatama Asyafi'iyah, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris,
MA Asyafi'iyah 02, mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan PKK. Masya Allah ya, subhanallah. SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, juga pernah mengajar bahasa Inggris dan BK. Dan mengajar di SMA Islam Al-Azhar 2 Pejaten, Jakarta Selatan sebagai guru BK, SMP Islam Asyafi'iyah 04 dan SMA Asyafi'iyah 02 Pesantren Putri Jatiwaringin hingga sekarang. Luar biasa Ibu Ella ini aktivitasnya. Juga Ibu Ella ini adalah merupakan komunitas anggota MGBK SMP Kota Bekasi, dan beliau sebagai penulis 6 antologi dan 1 buku tunggal. Luar biasa subhanallah. Status sudah menikah dengan 2 anak. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar lagi, kita dengarkan paparan dari Ibu Dr. Anda Ella Rahma Selasari. Silakan Ibu Ella. Ya, terima kasih Ibu Neneng Rohayati SPD MPD. Ibu Neneng juga di samping guru SMA Negeri 5 Bekasi adalah juga istri salah satu kepala sekolah di Pesantren Putri Sapiah ya. Baik, Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 Jawa Barat. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada host Ibu Dian Widyasari SU yang telah mengawali acara ini, dan Ibu Moderator Ibu Neneng Rohayati SPD MPD yang telah mengizinkan saya berbagi di siang hari ini. Baik Bapak Ibu hebat, para peserta VCT Batch 6 Jabar dan semua partisipan, saya akan berpantun ya, karena siang ini pasti ngantuk, saya akan berpantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulakan kata, saya sembah pembuka bicara. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya berbagi materi, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan dalam melaksanakannya. Baik Bapak Ibu, peserta VCT Batch 6 Jawa Barat, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Moderator bahwa judul saya kali ini adalah saya hanya ingin berbagi tentang metode membangun kelompok yang sehat dan dinamis. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari komunikasi, baik komunikasi antar pribadi maupun dengan kelompok. Dalam berkomunikasi dengan kelompok, tak jarang ditemukan beberapa kesalahpahaman. Nah, hal ini merupakan salah satu penyebab tidak sehatnya suatu kelompok. Nah, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut terjadi dalam satu kelompok, sangat berbahaya. Baik, Bapak Ibu, untuk itu saya akan berusaha memaparkan, semoga nanti paparan saya mendapatkan manfaat. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil ini adalah bahwa biasanya penyebab kelompok tidak sehat dan tidak dinamis itu adalah dikarenakan adanya konflik Bapak Ibu. Seperti yang pernah kita sering dengar, bukan pernah sering dengar dalam suatu partai terjadi konflik internal, baik vertikal maupun horizontal. Nah, salah satu penyebabnya adalah buruknya komunikasi. Ibu host, maaf ada suara itu. Ya. Tolong dimatikan speakernya. Kalau ini mute all Bu jadinya nanti. Ada yang saya udah coba dari tadi, ada yang nggak bisa di mute dari host sepertinya memang. Ya, oh gitu, berarti masing-masing peserta ya? Ya, masing-masing. Ya, jadi Ibu tadi saya ulang kembali bahwa salah satu penyebabnya adalah buruk komunikasi. Kenapa kelompok jadi tidak sehat dan tidak dinamis? Nah, agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, hendaknya satu sama lain mengenal pribadi masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu metode atau perangkat
untuk meningkatkan kesadaran diri serta pengertian bersama individu-individu dalam kelompok tersebut atau dalam komunitas tertentu. Nah, untuk itu ada suatu metode, sebetulnya banyak Bapak Ibu metodenya, cuman saya akan berbagi satu saja karena waktunya memang terbatas, yaitu tentang Johari Window. Jadi menurut Johari, perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain itu dapat digambarkan sebagai sebuah jendela. Ya kan Ibu-Ibu, kita ini adalah katanya sebuah jendela. Nah, ini tujuan daripada saya berbagi metode ini adalah untuk memiliki saling pengertian yang tinggi, yang mampu bekerja sama secara positif, saling mengisi dan mengoreksi secara sehat dan bijaksana, dan terakhir adalah saling memotivasi dan menginspirasi. Jadi semoga nanti setelah presentasi ini, Bapak Ibu dapat inspirasi dari metode yang saya sampaikan ini. Baik, saya lanjutkan. Kelompok kita tahu bahwa terdiri dari 2 orang lebih. Atau kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi. Dan jenis-jenis ini ada 2 Bapak Ibu, bahwa ada primer dan ada sekunder. Primer umumnya kecil, maksudnya adalah sedikit anggotanya, relatif memiliki interaksi jangka panjang, memiliki hubungan yang akrab, memiliki kedalaman emosional, dan mudah bekerja sama dan personal. Di sini kita lihat gambaran ada kelompok di dalam anggota keluarga, ayah, ibu, anak. Ada juga kelompok dalam suatu komunitas, misalnya komunitas pertanian, komunitas hidroponik, atau komunitas memiliki hobi yang sama seperti misalnya komunitas moge dan sebagainya. Juga ada misalnya di sini dalam lembaga, misalnya dalam sekolah, antara guru dengan guru lainnya, atau antara kepala sekolah dengan gurunya, ataupun antara murid dengan muridnya. Itu adalah yang primer. Yang kedua sekunder adalah biasanya besar. Di sini adalah banyak, terdiri dari orangnya banyak, interaksinya sebentar, kurang keakraban di antara masing-masing ini ada tidak dekat hubungannya, jadi dan pengertiannya juga kurang dan biasa saja serta lebih formal dan impersonal. Jadi maksudnya ini adalah biasanya hanya 1 kali pertemuan saja, seperti misalnya dalam kelompok tablik akbar, pertemuan tablik akbar, atau misalnya dalam seminar yang cuma hanya 1 hari itu dan setelah itu kita pulang. Itu adalah dinamakan kelompok sekunder. Baik, selanjutnya sebentar ini tidak bisa diklik. Saya larikan saja ke sini. Baik, kita lihat di sini. Jadi Bapak Ibu, penyebab biasanya salah satu kelompok itu dahsyat dikarenakan tadi sudah saya sebut konflik itu tadi ya, dan nanti akan di sini akan saya paparkan mengenai ukurannya atau metodenya, yaitu dengan Johari Window. Nah, apa sih Johari Window ini? Kalau dilihat dari namanya Johari seperti orang Indonesia ya Bapak Ibu. Padahal ini adalah Johari ini adalah 2 orang Amerika. Mereka adalah psikolog. Joe itu dari Joseph Huff. Hari adalah dari Harry Ingham. Mereka menemukan metode atau perangkat ini pada tahun 1955. Nah, metode ini untuk apa mereka buat? Mereka untuk melihat dinamika dari self-awareness ini. Jadi yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan motif. Jadi self-awareness ini adalah kepedulian diri. Jadi di sini Johari Window akan melihat kepedulian diri seseorang. Selain itu juga Johari Window ini adalah menggambarkan tingkat saling pengertian antar orang yang berinteraksi dalam sebuah kelompok, organisasi, lembaga, dan lain-lain.
Juga Johari Window ini adalah digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain. Misalnya diri saya dengan Ibu Dian, diri saya dengan Ibu Neneng, atau sebaliknya Ibu Dian dengan saya, Ibu Neneng dengan saya. Itu dia Johari Window ini. Nah, menurut Johari, pribadi kita ini diibaratkan jendela dengan tirai yang menutupnya. Pribadi itu seolah-olah bersembunyi di balik tirai. Jika tirai disingkat, maka akan terlihat sebuah jendela dengan 4 bidang. Jadi Bapak Ibu, kita ini menurut Johari, kita semua, saya, Bapak Ibu, memiliki 4 bidang. Mari kita singkat satu persatu bidang itu. Apa sajakah? Jadi ternyata Johari menjelaskan ada 4 bidang dalam diri kita itu. Yang pertama adalah bidang terbuka atau bidang open. Yang kedua adalah bidang blind atau bidang buta. Yang ketiga adalah bidang hidden atau tersembunyi. Dan yang keempat adalah bidang unknown, bidang misterius. Nah, jadi bidang terbuka itu apa maksudnya? Maksudnya adalah memperlihatkan kondisi yang diketahui oleh kita sendiri dan orang lain. Kita tahu sifat-sifat kita, orang lain pun tahu. Nah, kalau bidang blind, memperlihatkan sesuatu yang kita abaikan. Tetapi orang lain tahu. Artinya ini kita tuh nggak nyadar sama sifat kita. Itu nomor 2 yang blind. Sedangkan yang nomor 3 adalah hidden. Hidden di sini adalah memperlihatkan bagian diri kita yang hanya kita pahami. Orang lain nggak tahu. Gitu. Jadi ini seolah kita merahasiakan diri kita atau sifat kita. Sedangkan yang bidang keempat adalah bidang unknown yang tidak diketahui atau inilah bidang yang misterius. Orang lain tidak tahu, saya pun tidak tahu, atau mungkin kita tidak merasa juga, ya. Nah, dalam keempat bidang ini, nah dalam Johari Window atau Johari menuliskannya dalam dalam 55 kata sifat. Jadi 4 bidang ini adalah memiliki unsur 55 kata sifat. Apa sajakah kata sifat itu? Supaya Bapak Ibu paham apa saja, bukan paham maksudnya mengetahui apa saja kata sifat itu. Maaf Bapak Ibu, aduh saya lagi serak. Yang pertama adalah berkemampuan. Kedua diterima. Ketiga adalah adaptif. Keempat tegas. Kelima berani. Keenam tenang. Ketujuh peduli. Kedelapan ceria. Ke-9 cerdas, ke-10 rumit atau ruwet, ke-11 percaya diri, ke-12 bisa diandalkan, ke-13 berwibawa, 14 energik, 15 terbuka atau ekstrovert, 16 bersahabat. Selanjutnya tidak saya sebut nomornya, langsung saja, yaitu mudah memberi, bahagia atau ceria, ringan tangan, mudah membantu, idealis, mandiri, cerdas, pandai, tertutup, baik hati, berpengetahuan, logis, serta ada lagi beberapa yaitu penuh kasih sayang, dewasa, sederhana, mudah gugup, jeli, terorganisir, sabar, kuat, membanggakan, tenang, reflektif, santai, agamis, tanggap, pencari, menonjolkan diri, percaya diri, bijaksana, mudah terharu atau sentimental, pemalu, konyol, spontan, simpatik, mudah tegang, dan dapat dipercaya. Nah, ini adalah 55 kata sifat dalam Johari Window. Bapak Ibu, kalau dilihat dari kata sifat ini adalah kata-kata sifat kata yang baik semua, hampir semuanya kata-kata sifat itu baik semua yang ada di sini. Tapi nanti apakah kata sifat ini memberikan faedah buat kita dalam pertemuan kali ini, maka akan saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui sifat-sifat kita ini atau sifat-sifat teman kita ini? Nah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama
si tutor atau ketua kelompok atau ketua komunitas atau pengurus dari komunitas memberikan 2 kertas atau 2 lembar kertas. Yang pertama adalah berisi nama-nama 55 kata sifat yang sudah kita ketik. Nah, yang kedua adalah kertas kosong, nanti diisi oleh teman-teman kita, dan nanti akan dibuatkan jendela mana banyaknya kita ini, sifat-sifat ini, apakah ada di jendela open, apakah ada di jendela blind, apakah ada di jendela hidden, apakah ada di jendela apa namanya yang terakhir itu ya. Baik, itu langkah pertama. Nah, dari kata-kata itu pilihlah kata menurut Anda atau menurut Bapak Ibu menggambarkan diri Bapak Ibu secara utuh. Tak ada batasan di belah kata, boleh berapa saja, misalnya 20, 30, atau mungkin 55-nya kita ada di situ sifat kita. Nah, jadi terserah berapa saja boleh. Dan setelah memilih, mintalah salah seorang sahabat, teman, atau misalnya dalam suatu pertemuan pertama baru kenal, teman sebangku atau teman bangku di samping kita, tuliskan kata-kata tentang kita menurut sudut pandang teman saya itu atau teman kita itu. Nah, setelah itu dibuat kotak seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi dibuatlah, ini ada 4 kotak. Seperti yang tadi saya dari awal perlihatkan, jadi dibuat 4 kotak, tidak perlu diwarnai, ini cuma untuk membedakan saja. Jadi yang pertama adalah bawa kotak open, ada kotak blind, ada hidden, dan ada unknown. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menemukan penilaian yang sama dengan teman Bapak Ibu, maka letakkanlah penilaiannya kata sifat ya Bu ya, yang tadi kita saling disuruh menulis. Jadi saya menulis kata sifat saya, dan teman saya atau teman Bapak Ibu nulis juga tentang saya. Nah, setelah menemukan kata yang dipilih oleh teman Bapak Ibu tadi, maka kalau kata-katanya sama, ada misalnya sifat-sifat saya, misalnya sifat misalnya di sini sifat tertutup, atau misalnya sifat misalnya selalu gembira dan sebagainya, letakkanlah di kolom ini. Jadi kalau ada kata sifat yang saya tulis dan teman kita tulis, letakkan di sini. Dan jika ada kata sifat yang tidak dipilih oleh saya, tapi dipilih oleh Bapak Ibu, teman kita, teman Bapak Ibu, teman saya, maka letakkan di kotak yang kedua. Dan jika ada kata sifat yang ditulis oleh saya, tetapi tidak ditulis oleh teman saya atau teman Bapak Ibu, maka letakkanlah di kotak hidden. Dan jika ada kata-kata sifat yang saya tidak tulis dan Ibu Bapak tidak tulis, menurut Johar Window di situ ada 55, maka letakkanlah di sini, nanti letakkan di di kotak keempat. Nah, ini dia empatnya dari jendela Johari. Nah, dari 55 kata tersebut, nah kita bisa melihat apakah kita ini atau Ibu Bapak banyaknya kata sifat itu ada di bilik atau di area open, atau di area blind, atau di area hidden, atau di area tidak diketahui. Nah, Bapak Ibu, jika misalnya ternyata di sini banyak sekali di bagian open sifat kita, berarti itu hal yang baik. Kenapa? Karena kita memiliki sifat-sifat yang memang harus ditiru sama orang itu. Jadi tapi bukan menjadi sombong, tapi menjadi istilahnya menjadi transfer kebaikan buat orang lain. Atau misal itu namanya, kalau dalam bahasa agama sih namanya makruf ya gitu. Nah ini, tapi kalau ternyata di sini di kolom blind ini kitanya banyak tidak menuliskan kata-kata yang tadi ada di Johari itu, jadi kita banyak tidak tahu tentang kita. Nah, kalau di kolom ketiga, jadi kita ini
istilahnya orang yang selalu memiliki rahasia. Misalnya ketika kita sedih, kita orang lain tidak tahu, kita simpan rahasia ini di sini. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang introvert. Nah, kalau yang keempat itu tadi adalah bahwa kita tidak memiliki sifat itu. Jadi itu adalah sifat yang tidak diketahui oleh kita maupun oleh teman kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh. Jadi saya informasikan bahwa Johari Window ini adalah bisa dilakukan di mana saja, siapa saja, kelompok mana saja. Nah, ini adalah contoh hasil daripada Johari Window. Ini di dalam panduan atau kepramukaan. Di sini ada salah seorang nama penegak, sebut saja ini namanya Rina. Ini adalah hasil penilaian penegak dari temannya Rina, sebutlah Rita. Nah, ternyata dari hasil yang dituliskan oleh Rina dan Rita ini, inilah hasilnya. Jadi kotak open si Rina ini ternyata sedikit sekali, ada 4. Sementara di kotak yang tidak tahu ini sekitar ada 24 kalau tidak salah ya. Yang di kotak ketiga ini yang hidden itu ada 4 juga, dan di keempat adalah sekitar 22. Jadi banyak sekali Rina tidak ngerasa dirinya memiliki sifat itu, tapi orang lain tuh ngerasa atau tahu dia itu memiliki sifat itu. Dan yang ini juga banyak Rina maupun teman-teman tidak tahu. Ini adalah 55 ini adalah yang merujuk dari Johari Window tadi, karena sifat yang diberikan oleh Johari Window tadi. Nah, jadi kita dapat disimpulkan daripada Rina ini bahwa Rina harus meningkatkan self awareness-nya. Jadi mungkin selama ini Rina termasuk orang yang kurang open, kurang terbuka. Dia orangnya rada tertutup, penuh misteri ya. Jadi seperti di sini ya, video itu penuh misteri ya. Nah, jadi bahaya tidak kalau memang ternyata di opennya sedikit. Sebaiknya memang diperbanyak karena supaya kita ini menjadi manusia yang positif. Kalau kita tahu sifat kita sendiri, orang lain tahu, berarti kita adalah merupakan sifat orang yang memang berpositif. Nah, ini adalah gambaran dari Johari Window yang telah dilaksanakan di kepanduan atau di kepramukaan atau di gugus depan sekolah seorang penegak Rina. Nah, jadi Rina ini harus meningkatkan self awareness dengan mengurangi kuadran 2. Ini terlalu banyak yang dia tidak tahu dirinya. Jadi ini tidak tahu dirinya itu memiliki sifat seperti ini, tapi orang lain tahu. Nah, ini harus dikurangin, harus berpindah ke kuadran 1 atau ke area 1. Nah, itu tadi ya, itu kesimpulannya. Jadi kuadran 2 itu adalah daerah yang rapuh, yang berisikan apa yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Bahaya Ibu, jadi kalau bisa kita tahu ya. Baik, selanjutnya bagaimana cara meningkatkan self awareness ini? Tentunya yang pertama adalah bertanya pada diri sendiri. Who am I? Siapa sih saya ini? Cari tahu kelemahan kita. Apa kemampuan diri kita, apa mimpi-mimpi kita, apa cita-cita kita. Sehingga kita nanti dapat memperbaiki diri. Kita juga punya target-target. Jadi who am I? Apa targetnya? Apa cita-citanya? Apa kelemahannya? Apa kemampuannya? Itu istilahnya muhasabah kalau dalam bahasa agama. Yang kedua, mendengarkan orang lain. Jadi kenapa mesti orang lain? Ya, tentu saja karena itu tadi untuk kita tahu jendela kita di kedua itu, kita harus cari tahu ke orang lain, tanya, tidak ada feedback. Jadi apa sih sebenarnya sifat aku itu menurut kamu? Itu misalnya, itu adalah dapat berguna untuk kita supaya kita juga introspeksi. Oh ternyata kata teman aku ini orangnya pemurung. Oh ternyata misalnya pelit, misalnya salah satunya yang sifat yang kurang baiknya. Nah, itu. Jadi pertama harus bertanya pada diri sendiri, kedua mendengarkan orang lain, ketiga adalah aktif mencari informasi mengenai diri sendiri. Jadi kita cari tahu sama teman, kalau bisa paksa, paksa yang nggak boleh pemaksaan ya. Jadi kita harus cari tahu siapa sih kita ini, apa sih kelemahan-kelemahannya, apa sih kelebihan-kelebihannya. Nah, kita maksa orang lain memberikan pendapat tentang kita. Dan yang keempat adalah melihat sisi diri yang berbeda. Jadi kita dari kacamata orang lain ya supaya kita dapat perspektif yang lain dari orang lain tentang diri kita.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterbukaan diri. Jadi mulai sekarang yang daerah opennya sedikit, kita sudah mulai bukalah diri kita sama orang lain supaya terjadi keintiman. Jadi dalam dialog, dalam ngobrol, mungkin curhat-curhat. Nah ini insya Allah dengan seperti ini kita self awareness kita itu akan meningkat. Nah itu adalah cara meningkatkan self awareness-nya. Nah, keuntungannya kalau kita memiliki self awareness itu pertama, dari percaya diri dan jarang minder, mampu berkomunikasi dengan efektif, tidak mudah sakit hati, kreatif, dan karirnya lebih sukses. Biasanya di sekolah kita nih guru akan lebih sukses. Kenapa? Kita sering terbuka sama teman, kita tahu kelemahannya, maka kita akan meningkatkan diri kita. Kita akan mengupgrade diri kita kalau kita sudah aware sama diri kita. Nah itu adalah dan terakhir adalah bagaimana dari Johari Window ini yang dapat kita ambil. Jadi bahwa melalui perangkat ini kita lebih belajar lebih mengetahui lagi diri kita sendiri sebagai bagian dari proses komunikasi dan dapat tercapainya tingkat keterbukaan seseorang. Jadi kita saling terbuka sama seseorang, kita jadi dapat kerjasama dan saling pengertian. Sehingga nanti kalau seperti itu kita akan terhindar dari konflik-konflik, kebingungan, dan terhindar dari miskin komunikasi terutama ya. Jadi komunikasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena tanpa komunikasi kita sunyi, sepi, ya betul tidak Ibu Dian? Sunyi dan sepi ya tanpa komunikasi. Jadi mulai ya dari sekarang kita membuka diri agar kita tahu apa, siapa dan di mana kita ini, sifat-sifatnya apa saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Ella yang sudah memaparkan dengan jelas banget itu tentang metode bagaimana hidup yang sehat dan dinamis. Ya, dari paparan tadi berarti kita bisa saling menilai ya, bukan menilai artinya negative thinking ya, supaya kita akan lebih baik lagi. Suaranya agak terputus sebenarnya ya? Oh ya, jadi nanti Bu Ella mungkin yang akan menyimpulkan. Baik Bu Ella, tadi ada pertanyaan dari Pak Miko. Dari siapa? Ya, dari Pak Miko. Ya. Pak Miko ini nanya ini. Sebentar. Ya. Kapan seharusnya metode Johari Window ini digunakan katanya? Baik, langsung saja jawab aja benarnya satu persatu supaya langsung nyampe. Baik Pak Miko, terima kasih pertanyaannya. Kapan sebaiknya dilaksanakan? Ada beberapa waktu. Pertama, ketika kelompok atau komunitas itu kita bentuk. Biasanya adalah ini diberikan oleh ketua kelompok atau misalnya oleh ketua komunitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam komunitas yang baru, kita ini adalah individu yang bagaikan es buku. Mungkin contoh dalam hal kita seminar ya, kalau memang kita tidak bareng dengan teman, kita akan bertemu dengan teman-teman lainnya dari berbagai lembaga atau komunitas atau berbagai sekolah. Nah ini adalah penting sekali. Jadi untuk memecahkan kebukuan itu, maka diadakanlah atau dibuka sesi Johari Window ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dilihat ketika salah satu kelompok atau sebuah kelompok itu dikatakan sudah tidak harmonis, sudah tidak sehat dalam artian sudah miskin komunikasi. Atau mungkin misalnya ada gap atau ada konflik. Nah, si ketua kelompok atau si ketua komunitas
mesti sadar, lihat ini ada gejala apa nih? Nah, disitulah ketua kelompok berinisiatif membuat atau memberikan perangkat Johari Window ini. Itu saja mungkin Mamiko, dua saja. Ya, Bu Ella, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Mamiko. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Bu silakan, Ella, ada Pak lagi. Miko. Mungkin ada lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Ella. Maaf, saya bacakan ya. Setelah introspeksi bahwa seseorang misalnya introvert, pemalu, susah bergaul, blind, window-nya banyak, apa usaha kita sebagai guru yang bisa membantu peserta? Suaranya kurang jelas ya. Gimana? Dari siapa? Dari Bu Ais Kusniar. Oh, Bu Ais, ya. Terima kasih Bu Ais. Gimana pertanyaannya? Jadi setelah introspeksi bahwa seseorang misalnya punya sifat introvert, pemalu, susah bergaul, blind window-nya banyak pokoknya lah. Apa sih usaha guru untuk membantu anak didiknya tersebut? Ya, tentunya usaha guru adalah pertama meningkatkan rasa itu, self-awareness itu dengan dilatih, Bu Ais, dengan dilatih, karena kalau anak-anak memiliki sifat-sifat yang Bu Ais katakan tadi adalah kasihan, anak-anak tidak berkembang tentunya ya. Jadi kita berlatih itu tadi dengan cara anak-anak itu pertama memiliki sahabat, teman, dan disuruh temannya menilai dia. Jadi ini hal-hal yang memang harus dilakukan karena kalau dibiarkan kasihan anak tersebut. Jadi kita sebagai guru apa saja, boleh guru BK atau guru mapel yang lainnya, kita harus melihat gejala-gejala anak ketika anak lagi belajar di kelas. Jadi tidak hanya kewajiban daripada guru BK saja ya. Jadi guru maupun berkewajiban, karena apa? Kalau anak-anak di kelasnya sudah terbuka satu sama lain, maka mungkin milionya atau lingkungan belajar di kelasnya itu jadi kondusif. Jadi mungkin tidak ada percekcokan, tidak ada saling, istilahnya kalau bahasa kasar mah jotos-jotosan lah ya. Tapi ini bukan ke fisik ya, ke sifat. Jadi seperti itu. Itu mungkin saja Bu Ais. Gimana Bu Ais? Gimana Bu Ais? Terima kasih Bu Ella yang sudah ya, terima kasih Bu Ais. Mungkin ada terima kasih Bu Ais. Bapak Ibu. Ada lagi yang akan menanyakan? Masih ada waktu? Waktunya masih bisa untuk bertanya 10 menit lagi. Ya, di sini ada sambil ngabuburit 19 partisipan, silakan ada yang mau berbagi pertanyaan. Bila saya dapat menjawabnya, saya jawab. Kalau memang belum bisa, nanti lewat chat. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Bu Nurul. Oh ya, Bu Nurul. Oh, Bu Nurul ya, Bu Nurul. Silakan. Dari mana, Bu? Saya dari SMK 10. Ya, terima kasih Bu Nurul. Silakan. Enggak, ini ada yang di slide, ada kalimat miskin komunikasi. Apakah tidak ada bahasa yang maksudnya seperti minim komunikasi atau apa, atau memang harus seperti itu? Iya, kalau saya sih kurang enak sekali mendengar, walaupun istilahnya itu hanya untuk bahasa ya, hanya sekedar bahasa ya. Terima kasih, itu aja. Iya, terima kasih Bu Nur Hidayati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, mungkin bisa juga dirubah. Ini adalah mungkin kayak sarkasme ya, kasar ya, miskin gitu ya. Ya mungkin itu itulah kekayaan bahasa ya. Tapi kalau memang mau dirubah tidak apa-apa. Demikian, terima kasih Bu Nur Hidayati. Bu Ella, ada lagi? Pak Iqmal. Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah menghadapi rekan kerja yang toksik? Bagaimana menghadapi rekan kerja yang toksik? Ini pertanyaan dari Pak Iqmal. Yang apa? Yang toksik. Beracun ya, Pak Iqmal ya. Yang apa? Toksik. Oh, yang beracun. Ya. Ya, kadang kita juga sering menemukan hal-hal tersebut di lapangan ya, nggak hanya Pak Iqmal yang menemukan itu, saya juga.
sering menemukan baik di komunitas terdahulu maupun sekarang, jadi gara-gara dia ya kelompok jadi nggak sehat dan nggak dinamis. Ya tentunya di dalam Johar Window ini satu sama lain harus saling terbuka. Jadi harus kita ini dari awal diwanti-wanti sama instruktur atau sama ketua kelompok bahwa ini harus jujur dibuat. Nah kalau ternyata Pak Iqbal menemukan hal seperti tersebut, ya kita itu aja fair sama teman gitu ya. Jadi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan kita juga membiarkan dia terus aja jadi toksik ya, jadi racun gitu. Jadi kita harus sama-sama bermuhasabah si teman tersebut mau dikoreksi gitu. Cuma memang kan jarang juga ya teman yang mau dikoreksi. Biasanya kalau orang yang seperti itu suka terpelanting, terpental dari komunitas. Untuk itu memang yang seperti itu biasanya dijauhi sama teman-temannya. Jadi untuk menghindari itu, saya rasa Pak Iqma itu tadi permainan ini atau metode ini memang dari awal harus diwanti-wanti, harus terbuka. Dan jika menemukan orang yang tadi meracuni ini, ya biasanya dia akan keluar dengan sendirinya. Begitu Pak Iqma. Ya karena keluar dari sendirinya di kelompok karena memang sudah tidak sejalan, seiring, dan tidak sehat lagi. Jadi dinamikanya sudah sangat tidak baik gitu kelompok itu. Baik, ada lagi Bu Neneng? Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Terima kasih Pak Iqma atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Ella yang sudah menjawab berbagai pertanyaan dari para peserta. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa ada suara ya. Ya, resumenya mungkin Bu Ella. Silakan. Gimana Bu Neneng? Suaranya menghilang. Dibacakan kesimpulannya karena sudah tidak ada lagi. Oh iya. Ya. Oh iya, baik. Kalau jika tidak ada lagi, saya simpulkan bahwa metode Johar Window ini adalah metode yang sangat berguna, yaitu untuk komunikasi antar pribadi maupun antar kelompok. Dan ini juga bisa bisa diselenggarakan oleh sekumpulan anak-anak, orang dewasa maupun orang tua anak-anak. Jadi tentunya anak-anak yang sudah paham sifat mereka masing-masing ya. Anak-anak yang sudah balik gitu ya, anak-anak misalnya kelas 4 ya sudah bisa. Jadi guru-guru yang ada di kelas 4 sudah bisa membuat Johar Window itu untuk anak-anaknya dari kelas 4 sampai bahkan kita yang sudah tua pun jadi bisa. Jadi ini Johar Window ini adalah akan menghasilkan suatu makruf, suatu kebaikan untuk kita sendiri maupun teman lain, dan akhirnya berbalik kepada kelompok tersebut. Kelompok tersebut menjadi kelompok yang sehat dan dinamis. Begitu mungkin Bu Neneng. Iya, terima kasih Bu Ella atas paparannya yang sangat jelas banget ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah dibacakan kesimpulan, maka saya serahkan kembali Vicon ini kepada Ibu Dian selaku host. Silakan Ibu Dian. Ya, terima kasih Bu Neneng. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Waktunya masih 5 menit lagi, mau dijawab atau boleh? Japri aja ya? Ya, saya bacakan. Oh, boleh di Japri, boleh. Ya. Karena untuk persiapan boleh. yang berikutnya ya. Oke, siap. Kalau begitu ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf nanti kalau pertanyaannya belum terjawab bisa Japri di Bu Ella, nomornya sudah ada di flyer. Oke, terima kasih ya Bu Neneng. Kemudian terima kasih juga Bu Ella. Presentasinya luar biasa. Insya Allah berguna bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada yang sudah hadir dan meluangkan waktu pada siang hari ini. Terima kasih. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita akhiri acara ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.